Pernah kepikiran nggak, kenapa sih setiap benua di planet kita itu rasanya beda banget? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal jalan-jalan kilat keliling dunia buat mengungkap cerita di balik lanskap-lanskap paling ekstrim dan megah di bumi. Ini dia rencana perjalanan kita. Kita akan mulai dari puncak-puncak raksasa Asia dan berakhir di tulang punggung vertikal benua Amerika. Langsung aja kita mulai. Perhentian pertama kita, Asia, benua para raksasa. Di sini, skala alamnya itu benar-benar di luar nalar. Pokoknya, segalanya di sini tuh terasa lebih besar, lebih tinggi, dan lebih ekstrim. Nah, di jantung benua ini ada dataran tinggi yang saking luas dan tingginya sampai dapat julukan atap dunia. Ini bukan sekedar dataran tinggi biasa loh. Dari sinilah banyak sungai terbesar di Asia berasal. Dan ini juga jadi pusat sistem cuaca yang dahsyat. Di sini baru kelihatan kan skala Asia yang sesungguhnya. Mulai dari dataran tinggi Tibet sampai pegunungan Himalaya yang gagah banget, semuanya ngumpul di sini. Tapi kontrasnya nih, di utara ada dataran Siberia yang super luas dan beku. Jadi ekstrim yang satu ketemu ekstrim yang lain. Dan ini dua puncaknya, 8.888 meter. Itu tinggi Gunung Everest. Bayangin deh, tingginya hampir sama kayak ketinggian terbang pesawat komersial. Benar-benar puncak dunia kan? Oke, sekarang kita tinggalin dulu ketinggian yang bikin pusing itu dan kita lompat ke seberang lautan, ke Australia. Jadi dari atap dunia, kita mendarat di benua yang paling tua dan paling datar. Sebuah dunia yang beda banget. Coba deh, lupain dulu puncak-puncak es yang tajam-tajam tadi. Geografi Australia itu intinya didominasi sama pegunungan pemisah besar yang udah tua banget di pesisir timur. Nah, bagian tengahnya itu isinya cekungan dataran rendah yang luas dan kering. Puncak tertinggi di Australia, Gunung Kosciuszko, tingginya cuma 2.228 meter. Kalau dibandingin nih, itu nggak nyampe sepertiganya Everest loh. Kebayangkan betapa bedanya skala dua benua ini? Jadi di satu sisi kita punya si raksasa vertikal, di sisi lain ada daratan purba yang datar. Bener-bener dua dunia yang kontras. Nah, terus gimana dengan benua lain? Yuk kita ke Afrika. Perjalanan kita lanjut ke Afrika. Nah, kalau di Afrika, ceritanya bukan soal puncak-puncak gunung aja. Ini lebih ke benuanya itu sendiri yang seakan-akan terangkat. Jadi kayak satu dunia dataran tinggi yang luas banget. Dan kata kuncinya di sini itu plato. Biar kebayang, plato itu simpelnya area dataran tinggi yang atasnya relatif rata. Nah, inilah yang jadi ciri khas utama hampir seluruh benua Afrika. Dan di atas plato-plato ini, keragamannya luar biasa. Ada gurun pasir terbesar di dunia, Sahara. Terus, ada danau-danau super dalam yang terbentuk dari retakan raksasa di kerak bumi. Belum lagi pegunungan ikonik kayak pegunungan Atlas. Dan yang paling keren, ada satu gunung yang menjulang sendirian dari dataran Tanzania, Gunung Kilimanjaro, tingginya 5.895 meter. Ini gunung berapi raksasa yang saking tingginya, puncaknya punya gletser. Padahal letaknya cuma beberapa derajat di selatan Khatulistiwa. Keren banget kan? Lanjut kita ke Eropa. Nah, kalau Afrika tadi kan soal dataran tinggi yang luas, Eropa ini justru kebalikannya. Landscape-nya itu kayak terpecah-pecah, dipotong-potong sama pegunungan dan semenanjung. Jadi yang paling khas dari Eropa itu ya, jaringan pegunungannya yang berkelok-kelok. Yang paling terkenal pastinya pegunungan Alpen, yang membentang kayak tulang punggung melengkung di jantungnya Eropa. Dan secara historis, pegunungan inilah yang misahin berbagai budaya dan iklim. Rangkaian pegunungan ini, mulai dari Pirenea yang misahin Spanyol sama Prancis, sampai Kaukasus di timur, benar-benar membelah benua ini jadi wilayah-wilayah yang beda. Hasilnya, terciptalah kantong-kantong budaya yang unik dan dataran-dataran subur kayak lembah Po di Italia. Oke, perhentian terakhir kita. Kita seberangi Atlantik menuju benua Amerika. Dan di sini kita nemuin sesuatu yang unik. Bukan ciri fisik yang memisahkan, tapi justru menyatukan. Sebuah tulang punggung pegunungan raksasa. Coba bayangin deh, ada satu rantai pegunungan yang nyambung terus, nggak putus-putus. Dari daerah es di Alaska di ujung utara, sampai ke ujung paling selatan benua di Tierra del Fuego. Ini adalah formasi geologis terpanjang di planet kita. Rangkaian ini namanya Cordillera Amerika. Nah, namanya ini ganti-ganti seiring perjalanannya ke selatan. Mulai dari pegunungan Rocky di Amerika Utara, terus jadi Sierra Madre di Meksiko, dan akhirnya jadi pegunungan Andes yang super megah di Amerika Selatan. Dan inilah puncak tertinggi dari tulang punggung raksasa ini, Gunung Aconcagua, tingginya 6.959 meter.
Ini adalah puncak tertinggi di dunia, di luar benua Asia, jauh ngalahin puncak-puncak tertinggi di Afrika atau Eropa. Nah, grafik ini ngerangkum perjalanan kita dengan sempurna. Kelihatan jelas banget kan? Dominasi Asia yang luar biasa, disusul sama tulang punggung Amerika. Sementara benua lain skalanya lebih rendah hati ya. Yah, inilah potret ketinggian planet kita dalam satu gambar. Oke, setelah kita jalan-jalan singkat keliling dunia tadi, jadi sebenarnya kisah apa sih yang diceritain sama semua lanskap ini? Ternyata, ini adalah kisah tentang keragaman yang luar biasa. Mulai dari skala raksasa di Asia, dataran purba di Australia, plato-plato tinggi di Afrika, pegunungan yang terpecah-pecah di Eropa, sampai ke satu tulang punggung vertikal yang menyatukan benua Amerika. Pada akhirnya, setiap benua itu punya kepribadian geologisnya masing-masing, sebuah panggung raksasa yang unik yang membentuk semua kisah kehidupan di atasnya.